Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Fatika Arum, kelas 12 IPS 1, nomor absen 15. Ingin mempresentasikan tugas sekolah, yaitu sosiologi, materi kelas 10, semester 1, yaitu fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Yang pertama ada hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Kata individu mempunyai makna berbeda dengan individualis dan individualisme. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk otonom. Sebagai makhluk otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Contoh, saling bertoleransi, hidup dan bekerja sama dengan baik dan damai dalam masyarakat dengan menyadari perbedaan. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Kita harus menunjukkan sikap sosial dan positif. Contohnya, tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Sosiologi sebagai ilmu sosial. Pengertian sosiologi. Istilah sosiologi berasal dari kata sosios dalam bahasa Latin berarti kawan, dan logos dalam bahasa Yunani berarti kata atau bicara. Dengan demikian, sosiologi berarti ilmu yang membicarakan tentang kawan. Kawan yang berarti juga masyarakat. Selanjutnya adalah latar belakang dan tokoh sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte. Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi karena dialah yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis dalam bukunya Course of the Philosophy Positive 1842. Menerangkan bahwa pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat melalui urutan-urutan tertentu. Definisi sosiologi menurut Auguste Comte yaitu menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Comte juga mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yaitu yang pertama, statika sosial. Subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Yang kedua, dinamika sosial. Berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Selanjutnya ada Karl Marx. Merupakan ahli sosiologi dari Prusia Jerman. Dia menulis buku yang berjudul The Communist Manifesto bersama Friedrich Engels. Menurutnya, pembagian kerja dalam sistem kapitalisme menimbulkan dua kelas berbeda, yaitu kelas bourgeois dan proletar. Selanjutnya ada Herbert Spencer. Menulis buku yang berjudul The Principles of Sociology, membahas hubungan timbal balik norma dalam keluarga dan hubungan antar lembaga politik dan keagamaan dengan hubungan tetap harmonis dan terintegrasi. Definisi sosiologi menurut Herbert Spencer yaitu sosiologi mempelajari tumbuh, bangun, dan kewajiban masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri sosiologi.
Yaitu yang pertama, empiris. Artinya sosiologi didasarkan pada observasi dan pengalaman yang berpedoman pada bukti nyata dan akal sehat, tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, teoritis. Artinya sosiologi dibentuk atas abstraksi, pengamatan logis, dan hubungan sebab akibat dari observasi. Yang ketiga ada kumulatif. Artinya sosiologi dibangun, dikembangkan, dan diperluaskan berdasarkan teori sebelumnya. Yang keempat ada non-etis. Artinya sosiologi tidak menjawab baik atau buruk, benar atau salah, suatu fakta atau fenomena tanpa menjelaskan secara analisis. Selanjutnya ada perbedaan sosiologi dengan ilmu lain. Yang pertama ada sosiologi dengan antropologi. Sosiologi mempelajari tentang masyarakat, apabila antropologi mempelajari tentang budaya manusia. Yang kedua ada sosiologi dengan ekonomi. Sosiologi mempelajari unsur masyarakat atau kemiskinan sebagai solusi ekonomi. Jika ekonomi adalah penyebab ekonomi atau turunnya rupiah mengakibatkan dolar naik. Yang ketiga ada sosiologi dengan sejarah. Sosiologi mempelajari tentang masalah masyarakat apabila sejarah adalah ilmu peristiwa masa lalu, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sosiologi dengan psikologi. Yang keempat, sosiologi berfokus pada aspek sosial dari hubungan sosial atau manusia. Kalau psikologi mempelajari kepribadian dan sifat seseorang. Selanjutnya ada peran dan fungsi sosiologi. Yang pertama ada fungsi sosiologi, yaitu ada dua. Yang pertama, pembangunan. Untuk pembangunan, sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik dari data yang dihasilkan. Dengan penelitian sosiologi, para pengambil keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian masalah sosial. Selanjutnya ada peran sosiologi, yaitu ada 4. Yang pertama, sosiolog sebagai ahli riset. Para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiologis melakukan riset ilmiah. Data itu diolah menjadi data ilmiah yang berguna untuk mengambil keputusan untuk memecahkan masalah di masyarakat. Seseorang sosiolog harus mampu meluruskan berbagai anggapan keliru yang berkembang dalam masyarakat. Dari hasil penelitiannya, sosiolog harus dapat menghadirkan fakta-fakta agar dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kekeliruan masyarakat dapat dihindari. Sosiolog bisa menghadirkan prediksi sosial yang memuat pola-pola, kecenderungan, dan perubahan yang paling mungkin terjadi. Sosiolog juga dapat memberi informasi dari hasil kajian tentang gejala sosial dan masalah yang timbul di masyarakat secara objektif rasional. Yang kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Prediksi sosiologi dapat membantu perkiraan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Artinya, kebijakan yang diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan, namun kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan. Salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan kesimpulan atau dugaan yang salah terhadap permasalahan. Contohnya, apakah menggusur pedagang kaki lima di suatu tempat yang dijadikan taman kota adalah keputusan yang tepat? Tepat jika dijadikan taman kota, maka akan sangat bermanfaat. Yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat, memberi saran,
baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Sosiolog bekerja sebagai ilmuwan terapan, harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dibahasnya karena keduanya merupakan nilai yang ideal. Sosiolog dituntut menggunakan pengetahuan ilmiah dalam mencari nilai-nilai tertentu, seperti efisiensi kerja, efektivitas program, dan kegiatan masyarakat. Yang keempat, sosiolog sebagai guru atau pendidik. Sosiolog berperan mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu di berbagai bidang dengan contoh-contohnya yang terdapat di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.